wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan. Pada hari ini berdiri kami di sini yang presentasikan tentang PBL yang kami ambil dari mie ayam. Sebelum itu kami ingin perkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Wadila dengan ujung NPM 42. Perkenalkan, nama saya Fatina Dira Putri dengan ujung NPM 03. Perkenalkan, nama saya Yulana Erita dengan ujung NPM 20. Perkenalkan, nama saya Naswana Bila Putri dengan ujung NPM 14. Perkenalkan, nama saya Florentiasa Putri dengan ujung NPM 02. Perkenalkan, nama saya Randi Bosa Sembiring dengan ujung NPM 36. Perkenalkan, nama saya Rahmadia dengan ujung NPM 09. Perkenalkan, nama saya Afriana Wisana dengan NPM ujung 38. Perkenalkan, nama saya Anissa Lali Husna dengan NPM ujung 05. Perkenalkan, saya Clarissa Arioniata dengan ujung NPM 04. Perkenalkan, nama saya Ilyas Majid Abrison dengan ujung NPM 01. Oke, jadi di sini kami mengambil produk mie ayam dengan sejarahnya sendiri. Mie ayam itu berasal dari bakmi Tiongkok yang masuk pada Indonesia dari abad ke-17 melalui pedagang Tionghoa. Awalnya mie ayam ini menggunakan daging babi, akan tetapi karena mayoritasnya masyarakat Indonesia itu adalah Islam, makanya digantikan menjadi ayam dan juga diganti dengan bumbu-bumbu kecap dan juga rempah yang ada di Indonesia. Di sini kita bisa lihat sendiri sejarahnya. Kemudian untuk di sini terdapat data yang sudah kami kumpulkan dari berbagai pedagang yang ada di sini. Kemudian ini ada kurva-kurvanya. Jadi di sini saya akan menjelaskan kurva elastisitas penawaran. Harga naik. Ini kurva inelastis menunjukkan kurva ini elastis, maka hasilnya itu kurang lebih dari 1. Maka hasilnya 0,1832. Nah, ini kurva harga turun inelastis menunjukkan kurva inelastis. Nah, hasilnya itu kurang dari lebih dari 1. Kita selanjutkan untuk kurva elastis permintaan dari mie ayam Tolit. Itu kan konsumen satunya tuh kalau ketika harga awalnya kan 11.000, nah harga akhirnya kan 12.000. Nah kalau ini ada dicari, jadi ini kurvanya jadi elastis. Kenapa? Karena ini lebih dari 1. Nah ini yang harga turunnya itu jadi elastis juga. Kenapa? Karena harganya itu kan juga jadi lebih dari 1. Kenapa? Karena ini harga awalnya kan 9.000, nah harga akhirnya kan 9.500. Jadi kalau ketika dihasilkan tadi jadi kurvanya jadi kurva elastis. Nah ini untuk konsumen kedua itu harga awalnya kan 11.000 dan 12.000-an. Ini udah hasilnya ini juga kurva elastis karena ini lebih dari 1 juga. Nah ini harga turunnya ini elastis karena lebih dari 1 juga. Ini konsumen tiganya itu perhitungan juga sama, nih kurvanya juga elastis karena lebih dari 1, dan harga turunnya ini elastis juga karena lebih dari 1. Nah ini mie ayam sempurna. Mie ayam sempurna ini harga awalnya itu kan 12.000. Nah kalau harganya naik jadi 13.000, dia 13.500, dia bakal memproduksinya tuh lebih banyak penawarannya. Jadi kalau 12.000 dia penawarannya 240, 2.400. Nah ketika dari 12.500 jadi 2.450. Ini bakal naik dan bakal lebih banyak produksinya gitu. Dan kalau harga turun dia bakal memproduksinya lebih sedikit dari 2.400 menjadi 2.900 gitu. Kalau yang serta permintaan itu yang ketika harganya naik dari 12.000 menjadi 13.500, permintaan mereka ini lebih nurun, dan ketika harganya turun permintaan mereka tuh lebih banyak gitu. Jadi dari harga 12.000 menjadi 10.500 dan permintaannya lebih banyak gitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya ada mie ayam sempurna. Jadi bisa kita dilihat di sini kurva elastis penawaran yang produsennya adalah Adam. Jika harga naik dapat dihasilkan oleh 0,5 yang berarti dia adalah inelastis. Lalu yang kedua, jika harganya turun didapatkan jumlah bawah 1 yang berarti dia utiliter.
Jadi selanjutnya ada kurva elastis permintaan yang konsumennya adalah 1 tisa. Jika harga naik didapatkan hasil 1,56 yang berarti dia elastis, dan kedua jika harganya turun didapatkan hasil 4,8 yang berarti dia adalah elastis. Terima kasih. Selanjutnya konsumen 2. Jadi ketika harganya naik maka menunjukkan kurang dari satu, yaitu dari 8.000 menjadi 6.500. Semakin turun harganya maka semakin banyak yang diproduksi, semakin banyak mie ayam yang diproduksi. Lalu di sini ada kurva permintaan. Ketika harga naik dari 8.000 menjadi 9.500, maka tingkat konsumennya bakal berkurang. Lalu di sini ada ketika harga turun maka dari 8.000 turun menjadi 6.500, maka tingkat konsumennya bakal meningkat. Selanjutnya konsumen 2. Ketika harga naik dia menghasilkan 5,2 yang berarti kurva elastis, dan ketika harga turun dia menghasilkan 5,2 yang berarti kurva elastis. Dan selanjutnya itu ada konsumen ketiga. Ketika harga naik dia menghasilkan 3,82 yang berarti itu kurva elastis, dan ketika harga turun dia menghasilkan 1,87 yang berarti kurva elastis. Konsumen 2 dengan Kak Lia. Ketika harga naik, harga awalnya 8.000, dia mengonsumsi 15 porsi. Ketika harga naik 9.500, dia mengonsumsi 10. Ketika dihitung nilai elastisnya menjadi 1,599, yaitu kesimpulannya nilainya yaitu elastis. Ketika harga turun, harga awal 8.000 dia mengonsumsi 15 porsi, ketika turun menjadi harga 6.500 dia mengonsumsi 19. Ketika dihitung elastisnya mendapatkan nilai 1,3858. Jadi kesimpulannya nilainya elastis. Konsumen 3 dengan nama Kak Cela. Ketika harga naik, harga awal 8.000, dia mengonsumsi 18 porsi. Ketika harga naik menjadi 9.500, dia mengonsumsi 9 porsi. Ketika dihitung nilai elastisnya menjadi 2,664. Jadi kesimpulannya elastis. Ketika harga turun, harga awal 8.000, dia mengonsumsi 18 porsi. Ketika harga turun menjadi 6.500, dia mengonsumsi 21 porsi. Ketika dihitung elastisnya mendapatkan nilai 0,888. Jadi kesimpulannya nilainya elastis. Oke, jadi selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang mie ayam Kang Boy kurvanya. Jadi yang pertama yaitu ada kurva penawaran, di mana pada harga awal yaitu 13.000, jumlah mie ayam yang ditawarkan yaitu 600.000. Ketika harganya naik menjadi 13.500, mie ayam yang ditawarkan naik juga sebesar 630. Nah, semakin meningkat menjadi harga 15.000, jumlah mie ayam yang ditawarkan menjadi 690. Nah, kurva ini lurus menaik ke atas. Nah, selanjutnya yaitu pada kurva penawaran jika harga turun, di mana jika harga yang 13.000, jumlah mie ayam yang ditawarkan 600. Jika harga 12.500, jumlah mie ayam yang ditawarkan menjadi 540. Jika harga 12.000, jumlah mie ayam yang ditawarkan 560, dan sampai harga 11.500, jumlah mie ayam yang ditawarkan yaitu 580, dan kurvanya turun ke bawah. Selanjutnya yaitu ada
kurva permintaan atau kurva konsumen. Nah, di sini ada 3 konsumen, di mana ketika harga naik, yaitu dari 13.000, 13.500, 14.000 sampai 14.500, kami sudah meninjau jika harga semakin naik, maka permintaan mie ayam yang diminta oleh konsumen itu semakin menurun. Nah, kemudian ketika harga turun dari 13.000 menjadi 11.500, itu jumlah mie ayam yang diminta konsumen akan semakin meningkat. Oke, selanjutnya kurva elastisitas penawaran. Di sini ada kurva elastisitas penawaran harga naik di mana P1 merupakan harga awal, P2 di mana P1 harga awal yaitu 13.000, P2 merupakan harga akhir yaitu 14.500, Q1 kuantitas awal yaitu 600, dan Q2 kuantitas akhir yaitu 690. Setelah kami hitung, hasilnya menunjukkan 1,2996 yang dimana ini merupakan elastisitas yang elastis. Jadi dia lebih dari 1. Begitu juga ketika harga turun, yang harga awalnya 13.000 dan harga akhir 11.500, kemudian kuantitas awal 600 dan kuantitas akhir 560, ini menunjukkan elastisitas yang inelastis karena hasilnya yaitu 0,28158. Kemudian di sini ada kurva permintaan konsumen pertama, di mana setelah kami hitung di harga yang 13.000 ia meminta mie ayam sebesar 15, dan ketika harga 14.500 mie ayam yang diminta yaitu 9, dan menunjukkan hasilnya 3,4664. Ketika harga turun, yang harga awalnya 13.000 dia meminta 15, dan ketika harga turun menjadi 11.500 mie ayam yang diminta yaitu 20. Hasil akhirnya atau elastisitasnya yaitu 2,5998. Selanjutnya pada konsumen 2, ketika harga naik, harganya masih sama seperti yang tadi. Ketika harga 13.000, ia meminta mie ayam sebesar 4. Ketika harga naik sebesar 14.500, mie ayam yang diminta yaitu 3. Dan elastisitasnya yaitu 5,2. Nah, ketika harga turun, yaitu ketika mie ayam yang harganya 13.000 dia meminta 10, ketika harganya turunnya itu 11.500, ia meminta mie ayam sebesar 16 porsi. Dan ini elastisitasnya sebesar 5,2. Yang selanjutnya yaitu konsumen terakhir pada mie ayam Kang Boy, yaitu konsumen 3. Di sini pada harga 13.000 ia meminta mie ayam sebesar 18, dan ketika harga 14.500 ia meminta mie ayam sebesar 10 porsi. Nah, elastisitas di sini menunjukkan yaitu 3,82766. Dan ketika harga turun, yang dimana pada harga 13.000 ia meminta mie ayam sebesar 18 porsi, dan ketika harga 11.500 ia meminta mie ayam sebesar 22. Dan elastisitasnya yaitu 1,8772. Jadi di sini kita ngambil mie ayam Mas Yon, itu Mas Adi. Kurva penawaran. Dalam kurva penawaran itu, ketika suatu barang harganya naik, konsumennya itu akan turun. Nah, itu harganya itu ini ada 13.000 menjadi 15.000. Jumlah mie ayam itu dari 868 menjadi 958. Jika konsumennya banyak, itu harganya akan turun seperti 11.500 menjadi 13.500, dan jumlah mie ayamnya itu 808 menjadi 898. Terima kasih. Di sini ada kurva elastis penawaran. Harga naik itu harga awalnya itu 13.000, kuantitas awalnya itu 868, harga akhirnya itu 14.500, kuantitas akhirnya itu 958. Jadi nilai elastisitasnya itu ada 0,898. Kesimpulannya itu inelastis. Harga turun itu harga awalnya itu 13.000, kuantitas awalnya 868, harga akhir 11.500, kuantitas akhirnya itu ada 808. Elastisitasnya itu bernilai 0,5
itu harga naiknya itu harga awal 13.000, kuantitas awalnya itu ada 10. Harga akhirnya itu 14.500, kuantitas akhirnya itu ada 7. Jadi nilai elastisitasnya itu ada 2,6. Jadi kesimpulannya itu elastis. Harga turun, harga awalnya itu 13.000, kualitas awalnya itu 10. Harga akhirnya itu 11.500, kuantitas akhirnya itu 16. Jadi nilai elastisitasnya itu ada 5,2. Kesimpulannya itu elastis. Konsumen 2, harga naik, harga awalnya itu 13.000, kuantitas awalnya itu 5. Harga turun 14.500, kuantitas akhirnya itu ada 2. Jadi nilai elastisitasnya itu 5,2. Kesimpulannya elastis. Harga turun, harga awal itu 13.000, kuantitas awalnya itu 5. Harga turun 11.500, kuantitas akhirnya itu ada 8. Nilai elastisitasnya itu 5,2. Jadi kesimpulannya elastis. Konsumen 3, harga naik, harga awalnya itu 13. Ini ada konsumen 3, harga naik, harga awalnya itu 13.000, kuantitas awalnya itu 13. Harga akhir itu ada 14.500, kuantitas akhirnya itu ada 4. Jadi nilai elastisitasnya itu 13.500. Kesimpulannya itu elastis. Harga turun, harga awalnya itu 13.000, kuantitas awalnya itu ada 13. Harga akhirnya 11.500, kuantitas akhirnya itu ada 19. Nilai elastisitasnya itu ada 4. Jadi kesimpulannya elastis. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.